Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tohirin amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya doakan insya Allah Anda semua pada hari ini dan hari-hari seterusnya, Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu dalam keadaan kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan mungkin bagi saudara-saudaraku yang pada hari ini sedang menghadapi suatu masalah, baik masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah hutang piutang, masalah kesehatan, masalah kuliah ataupun masalah apa saja, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa lagi di sebuah kesempatan yang sangat mulia ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi orang yang bertakwa setelah kita menjalani ibadah Ramadan nantinya. Itulah tujuan Ramadan, yaitu bulan pendidikan kita untuk merubah segala perilaku kita menjadi insan yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala niat, hajat dan doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai
6 keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah yang memiliki kedudukan paling tinggi dan paling utama dibandingkan sholat-sholat sunnah lainnya. Sholat tahajud dikerjakan setelah kita tidur dulu dan bangun, dan sebaik-baiknya mengerjakan sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kira-kira pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sholat tahajud dikerjakan minimal 2 rakaat, dan selebihnya boleh 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, dan seterusnya. Dan di setiap 2 rakaat salam. Nah, di bulan suci Ramadan, apabila kita mengerjakan sholat tahajud secara istiqomah, maka akan banyak keajaiban dan keistimewaan yang akan kita dapat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini yang membuat sholat tahajud sangat istimewa, tak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim, karena keistimewaannya akan dilipat gandakan berkali-kali lipat dibanding pada bulan-bulan lainnya. Untuk merasakan keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan, lebih mudah bila sebelum sahur kita terlebih dahulu kita tidur. Ini akan menjadikan bangun di sepertiga malam terakhir sebagai waktu yang terbaik untuk sahur dan sekaligus sholat malam, yaitu sholat tahajud. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, berikut ini ada 6 keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan. Di antaranya keistimewaan yang pertama yaitu sedekah rahasia. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang pertama adalah seperti sedekah yang dirahasiakan. Sholat tahajud seperti keutamaan sedekah yang dilakukan secara sir atau rahasia bila dibandingkan dengan sedekah yang dilakukan secara terang-terangan di depan umum. Maka dari itu, tidaklah heran ganjaran dari keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan adalah dibukakan pintu surga untuknya, sebuah kemuliaan yang dapat menuntutmu selamat di dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat ke-15 sampai 18 disebutkan bahwa keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak berada di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga, dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, pembuka pintu surga. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang kedua adalah sebagai pembuka pintu surga. Nah, saudara-saudariku, adapun hadis yang menerangkan
keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan seperti dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kepada Abdullah ibnu Muslim berkaitan dengan keistimewaan sholat tahajud, yaitu, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan, serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan adalah menghapus dosa. Karena selama menjalani kehidupan di dunia, manusia tidak luput dari dosa, baik dosa besar maupun kecil. Maka dengan tahajud di bulan Ramadan ada kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis mengenai keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang dapat menghapus dosa, maka dengan terhapusnya dosa, maka doa-doa yang kita panjatkan akan mudah terkabul, karena dosa itulah yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Nah, saudara-saudariku, dengan demikian ketika dosa-dosa kita telah kosong, maka dengan otomatis doa kita akan cepat terkabul. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudariku, setelah mengerjakan sholat tahajud di bulan Ramadan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan atas semua dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Berdoa hingga meneteskan air mata, mengakui segala dosa dan maksiat yang selama ini akan bisa membantu kita agar hati menjadi tenang, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berada sangat dekat denganmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada sangat dekat dengan kita. Saudara-saudariku, kemudian yang keempat, kedudukan yang terpuji. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang keempat adalah mendapat kedudukan yang terpuji. Orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat tahajud di bulan Ramadan akan dapat keistimewaan yang seperti tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak ayat saka rabbuka maqama mahmuda. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak asa ayat saka rabbuka maqama mahmuda, yang artinya, wahai orang yang beriman, bersolatlah tahajud di tengah malam sebagai tambahan ibadah bagimu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu ke tempat yang mulia dan terpuji. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tidak hanya mendapatkan kedudukan yang terpuji di dunia dan di akhirat kelak, keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan akan membuat orang-orang yang mengerjakannya
mendapatkan keistimewaan langsung di dunia. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Hakim. Kemudian yang kelima, dikabulkannya doa. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan yang kelima adalah doa akan segera diijabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, apalagi bila seseorang melaksanakannya di waktu utama, yaitu di sepertiga malam terakhir, keistimewaan tahajud di bulan Ramadan ini bisa didapat setelah sahur di bulan Ramadan. Penegas sholat tahajud di bulan Ramadan atas segala doa yang dikabulkan Allah tercantum dalam hadis, yaitu Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika hampir sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup manusia memiliki hajat, keinginan serta cita-cita dan berharap akan direalisasikan. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Berdoa dan utarakan semua keinginan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang keenam, keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan. Yang keenam adalah termasuk sholat sunnah yang paling utama di antara sholat sunnah lainnya. Saudara-saudariku, penjelasan mengenai keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh. Tentunya orang-orang soleh tersebut mengetahui bagaimana cara sholat tahajud dan manfaat tahajud di bulan Ramadan, sebagaimana rahasia kesalehan yang sesungguhnya. Biasakanlah dirimu untuk sholat tahajud, karena hal itu adalah tradisi orang-orang saleh sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghapuskan dosa, menolak penyakit dan pencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Ahmad. Keistimewaan sholat tahajud di bulan Ramadan pun bisa menolak penyakit. Orang-orang yang mengamalkan sholat sunnah yang diutamakan ini akan dijaga kesehatannya dan dijauhkan daripadanya segala penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi
6 keistimewaan jikalau kita mengerjakan sholat tahajud di bulan Ramadan. Karena kenapa dibilang istimewa? Karena semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap hembusan nafas, detak jantung kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat hadirnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh barokah. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita akan mencapai tujuan utama, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, muttaqin la'alakum tattaqun. Dengan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengabulkan setiap hajat-hajat, keinginan dan cita-cita kita. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhana Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.